Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftahudin dengan nomor NIM 211950001. Di sini saya akan mempresentasikan cybercrime dalam masyarakat dalam mata kuliah komputer dan masyarakat. Oke, langsung saja kita mulai dari pengertian cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan internet. Dampak dari cybercrime tersebut adalah kerugian finansial, kerusakan reputasi, ancaman terhadap keamanan pribadi dan data. Untuk kerugian finansial itu baik dari sebuah perusahaan ataupun dari perorangan. Dan untuk kerusakan reputasi pun sama, dari sebuah perusahaan dan perorangan. Jika itu terjadi dalam sebuah perusahaan itu akan tidak mudah dipercaya oleh beberapa klien dan sulit untuk merubah reputasi itu. Ancaman terhadap keamanan pribadi dan data. Untuk jenis-jenis cybercrime dan tinjauan hukumnya. Yang pertama, hacking. Hacking adalah tindakan ilegal yang melibatkan akses tidak sah ke sistem komputer atau jaringan komputer. Untuk hukumannya itu berdasarkan Undang-Undang ITE pasal 30 dan 31. Yang kedua, phishing. Phishing ini digunakan oleh peretas untuk mencuri data pribadi dengan menyamar sebagai sumber terpercaya. Hukumannya itu berdasarkan Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1. Yang ketiga, cyberbullying. Penggunaan teknologi untuk mengintimidasi atau melecehkan. Ini bisa terjadi pada berbagai sosial media. Dan hukumannya berdasarkan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Yang keempat itu identity thief. Pencurian identitas untuk penipuan. Ini bisa terjadi pada beberapa platform digital. Jadi si pelaku ini biasanya mencuri identitas untuk melakukan penipuan yang menguntungkan dari pelaku tersebut. Hukumannya berdasarkan Undang-Undang ITE pasal 35. Kita lanjut, upaya pencegahan dan penanggulangan cybercrime. Edukasi dan kesadaran publik. Ini sangat penting. Yang pertama itu kampanye kesadaran keamanan cyber, baik dari sebuah perusahaan ataupun bisa melibatkan pemerintah. Pendidikan tentang bahaya cybercrime di sekolah dan masyarakat. Ini juga sangat penting ketika pendidikan tentang bahaya cybercrime ini sudah ada sejak di sekolah dan di masyarakat itu. Contohnya untuk masyarakat kecil mulai dari RT, RW, bahkan desa. Untuk selanjutnya, penguatan keamanan digital. Yang pertama, penggunaan antivirus dan firewall. Pembaruan perangkat lunak secara rutin. Untuk firewall sendiri digunakan untuk memblokir serangan berbahaya yang dapat masuk melalui internet atau jaringan. Backup data. Backup data ini berguna untuk melindungi data dari serangan dan kerusakan sistem lainnya.
Untuk selanjutnya, contoh kasus serangan cyber di Indonesia. Ini beberapa kasus serangan cyber yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama itu pencurian data Bank Syariah Indonesia. Itu terjadi pada Mei 2023. Peretas yang bernama Lockbit itu melumpuhkan server Bank Syariah Indonesia, membuat aplikasi mobile banking tidak dapat diakses, dan mencuri sekitar 1,5 terabyte data, serta mereka meminta tebusan agar tidak dijual ke situs dark web. Coba kita bayangkan, kita punya akun di bank syariah, kita punya tabungan, kita punya rekening dengan nominal jumlah saldo itu banyak. Kita tidak bisa mengakses mobile banking. Apakah kita tidak merasa khawatir? Tentu saja kita merasa khawatir. Yang kedua, pembobolan data Kominfo. Pembobolan data Kominfo oleh Bjorka pada tahun 2022 melibatkan pencurian data registrasi kartu SIM akibat kelemahan keamanan server Kominfo. Yang ketiga, kebocoran data pengguna Tokopedia. Ini terjadi pada tahun 2020. Data pribadi sekitar 91 juta pengguna dan 7 juta seller Tokopedia bocor dan dijual di situs dark web. Nah, dari sini pentingnya kita belajar tentang keamanan cyber untuk menanggulangi serangan-serangan cyber yang seperti ini. Untuk kesimpulannya, cybercrime itu merupakan ancaman nyata bagi masyarakat modern. Kejahatan cyber semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, mengancam keamanan pribadi, baik data finansial dan infrastruktur penting lainnya. Pentingnya peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai cybercrime. Masyarakat luas ini perlu diberi pemahaman tentang bahaya dan modus operandi cybercrime agar dapat melindungi diri mereka sendiri dari serangan cybercrime. Upaya pencegahan dan penanggulangan harus dilakukan secara komprehensif. Antara lain ini melakukan scan email dan filter berkas untuk melindungi perusahaan maupun data pribadi dari email spam dan serangan virus. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.